miras ini ya apa sih Gus sifatnya Gus? Terus ada pertanyaan lagi. Enggak lek mabuk, lek gak mabuk, lek kuat berarti halal, ndak begitu. Jadi dalam Iya. Kumpul orang mendem itu seneng gitu. Karena Lucu-lucu. oh iya. Oke. Orang mendem itu lucu-lucu orang mabuk itu. Temen gak roh aja sing mendem ngawur. Contoh ya, orang minum itu pasti yang paling penting itu adalah suaranya, seruputannya, sama mercingnya. Begitu. Kok kayak natural banget Gus ya? Gitu. Yang paling ekstrim selama saya Berdakwah. ini adalah di tempat prostitusi. Tapi kan jajan opo, tiba-tiba jajan begitu itu. Saya penasaran koyo opo sih bentuknya gitu awalnya gitu. Oh, bentuk Barangnya iki opo? Barangnya koyo opo bentuknya. COD akhirnya. Masuk saya. Menurut Gus Romi pribadi, Yesus atau Isa ini ya apa sih? Seperti apa sih? Kalau menurut saya Ngobrol-ngobrol santai, nongkrong-nongkrong santai, kopi yang santai, tempat asik paling keren buat hidup di Mandalika. Ketika Gus ini mengadakan dakwah di kafe, jamaah sing ya apa sing paling unik? Maksudnya dari pas keadaan mabuk kayak misalnya. banget dah atau mungkin pas pacaran dah baru yang paling unik. kalau unik itu sebenarnya semuanya unik dari latar belakang yang berbeda-beda. Semua mantan hampir semuanya itu ada di situ. Cuman yang paling unik dan kadang-kadang megelaken itu di pertanyaannya Mas. Ngawur-ngawur Nah, iku cene arek 6 ngono. Ada yang tanya begini, Gus bagaimana hukumnya zina pakai kondom katanya. Ya apa sih? Saya jawab, boleh asalkan kondomnya toko sarung gitu. Jadi bungkusan pakai sarung baru. Ya nggak bisa, ya ocok berarti gitu. Banyak macam-macam. Yang unik itu paling dari sesi karena saya itu sebelum ngaji itu Mas nggih, ada musik dulu nyanyi lah bebas, nyanyi nongkrong kemudian awal ngaji itu dibuka dengan sholawatan. Jadi biar tetnya ngaji itu sholawatan, kemudian saya ngajinya pakai kitab biar nggak ngawur. Karena zaman sekarang tuh banyak ngaji yang nggak pakai kitab, pokoknya pidato dok kan takut melenceng. Jadi ada landasan lah ya, landasannya ada begitu. landasan lah ya. Setelah itu ada sesi diskusi tanya jawab. Oh itu loh yang enak itu loh. Kadang kan karena yang aku tahu ya itu kan beberapa. Aku pun kalau lihat YouTube atau lihat pengajian, meskipun nggak pengajian, pengajian YouTube, itu ada yang tanya jawab itu lebih enak gitu loh guys daripada orang yang ceramah ya ngomong 1 jam full tapi dia ngomong sendiri. Yang nggak bisa dibantah atau ditanya. Kenapa kok gini gitu loh. Paling Jadi ngajinya yang ceramah itu ya. paling 20 menit paling. Diskusinya yang lama. Jadi tanya itu jawab. berlaku ke semua deh. Apa yang bentuknya itu satu arah itu Iya, jadi anak muda itu nyaman pasti loh, kurang bosen, nyaman. pasti mereka yang merasa diintimidasi gitu. Di tempat TPN ada yang diskusi gitu, tanya sampai jemaat. Atau nanti ada ya. Mas Daniel kalau nggak sibuk, berikutnya ini tanggal 8 Agustus di Masjid Merah, Pandaan, di Taman Dayu. Oh iya, apa namanya? Iya tahu. situ. Itu ada acaranya Gus. Ya rutinan saya, mau nyumbang lagu silakan. Oh itu salah satu acara lagu gereja loh. Itu acara kafe itu. Acara kafe ya, ngaji di saya kafe. kafe ya. Ya kalau free tak tongkrongi lah. Siap, saya tunggu. Aku bisa ada waktu. sangat fair kok arek itu dhewe kan. Iya. Arek ndi iki? Mana di WA mama ya? Aman enggak? Aman ya. Saya aman kok. Anu kok ndak membahayakan kok, ndak membahayakan, aman insyaallah. Kalem mainnya, Gus Kalem. mainnya halus. Saya ndak pernah ngajak kok Mas, beneran. Iya ta. Meskipun apa nggih, orang ngaji itu artinya enggak ayo ngaji kon gak ngaji kon dosa, gak ngaji kon tak kaplok, enggak pernah begitu saya. Gelem ayo, gak gelem ya wis gitu. Jadi emang dari hatinya Nggih, leres. pribadi masing-masing ya. Oke. Saya hanya memberikan gambaran saja. Iki lho, Islam itu seperti ini, harusnya begini. Cocok, alhamdulillah nggak cocok ya sudah. Iya, ya, memang nggak ada paksaan sih. Setahu juga gitu. Iya betul kok. Iya bodoh. Iki kok malah bully Mas Daniel. Mohon maaf Mas, mohon maaf. Aman Gus. Aman nggih. Jadi itu tadi apa kita mengetahui sosok Gus Romi ya. Jadi betul. Orangnya fleksibel banget, terus jajak nom ternyata. Suante juga ternyata. Terus aku ngomong salaman, waduh.
ngejer kan. Kata pas ngobrol gini, ternyata santai orangnya gitu. Aku mau pas kata selamat tanganku panas loh. Rokokku iki. Aku mangke ngobrol kok Didi. Oh, ngopo ae sing dibahas ternyata enggak. Baik kok orangnya. Jadi itulah teman-teman ya. Gus Romi itu punya agenda ngaji kafe. Bila mana teman-teman dakwah lagi di santai, kafe. boleh ikut nimbrung ya. Instagramnya apa Gus? Untuk Saya ini. GRS. Barangkali teman-teman ada yang kepo. Ikut yang GRS teman-teman Media Pasuruan underscore. GRS Media underscore. Nanti taruh di GRS deskripsi ya, biar kepo-kepo. Boleh sementara segini dulu ya. Ya, nanti Sampai kita jumpa lagi kupas di- lagi. Aku ngomong sampai jumpa lagi. Oh iya, sampai jumpa Ada yang lagi. terakhir mungkin Mas kalau boleh. Boleh dong. Saya boleh itu dong. semua latar belakang itu sudah saja ngaji, cuman tinggal satu. Insya Allah saya mau berusaha. Apa itu? Itu dari kaum apa namanya ya, setengah laki-laki setengah perempuan itu apa? Sebutannya waria. Waria. Itu saya masih belum berani. Ada yang minta waktu itu. Belum berani dakwah di belum Iya, berani mereka maksudnya itu. Iya. kenapa? Nggak tahu, saya takut Mas. Nggak tahu, murah-murah keringetan gitu aja. Oke, kita undang yuk. Mari kita panggil. Mari kita panggilkan. Ada pernah ke rumah itu 2 orang. Beliau itu minta, Gus, sakit ngaji teng golongannya kita gini-gini, saya bingung. Iya Mas, Mbak, Mas, itu saya bingung. Insya Allah nanti begitu. Takut saya, cuman ada satu kalimat yang disampaikan beliau itu yang agak mengena di hati saya. Bukan agak, tek gitu. Dia tanya, Gus, nopo kok kata orang Jawa gini, nopo apakah tidak pantas orang seperti kami ini ikut ngaji? Lah itu yang saya bikin keliru aku. Bukan karena nggak pantas, karena saya memang takut, nggak tahu gimana ya. Belum takut. siap ya berarti ya. Bukan belum siap Mas. Apa ya semacam fobia mungkin Ki. Ya karena mungkin Kayak tuh ndredeg semua saya langsung gini saya. Gitu, apa namanya ya? Ada masa lalu kurang baik mungkin ya pas kecil. Sepertinya begitu mungkin waktu kecil. Dikejar misal ya kan, digoda atau apa gitu. jangan tulinan gini Iya, ngono ada. tamu. Tambah kompor-kompori. Jadi ada adaptasi. Nggih, waktu kecil saya pernah mungkin gara-gara itu mungkin nggih. Bisa Saya jadi. dijebak Trauma. teman-teman saya itu ya. Soangar Mas gede gini. Ayo gitu. Aduh. Takut saya. Gitu loh. Usia SD tuh waktu itu kalau nggak salah. Oh tapi emang ada penawaran ajakan, ayo Gus. Ada aku ya. di Kasihan tempat kita sebenarnya ya. gini. Cuman sambil gini-gininya tuh saya nggak kuat itu. Nah itu Setelah saya bingung saya akhirnya. Diarani bukan mukhrim udah ya lan. Iya lana. Iya kan? Nggak mau Ya nama. apa ini? Kasusnya apa Gus? Gimana Gus? Tapi siapapun berhak kok. Siapapun berhak untuk mengenal Tuhannya. Siapapun berhak untuk mempelajari ilmu agama Tuhannya. Oke. Itu. Oke. Sik tak Pak? Sik. Kopi ini favorit bapak. Maksud sama ini kok apa sih? Alfa. Jenengku Rudi. Masih aja nemu mbok ganti sopo. Kamu tetap anak. Baiklah, kita kembali lagi di Vanalika Talk. Selamat datang di Vanalika Talk. Oh, lho. Gak weh. Nadai lho ya. Gus ini sesi dua siap. sama Gus Oke. Romi lagi, tetap sama Gus Masih Romi. bersama Gus Romi di sini. Ah. Gus Romi yang bukan Rafael ngono lah. Ya. Cuman kayak aneh tadi lihat teman-teman lihat kayak sesi sebelumnya meskipun Romi iki kudu Rafael tapi rodok pinter ngipnotis lah. Nah, iki lho. Jadi mulai ada sedikit percikan-percikan lah ya. Mulai Nang hati rata- nebean ya. Meletek lah. Tak goyang ya. Gus kita langsung ke pertanyaan Siap. pertanyaannya aja, Oke. pertanyaannya aja. Dia anak muda. Wah. Enggak sih aku lihat di YouTube kemarin. Lihat berita. Jadi gini Gus, di berita kalau nggak salah di Jawa Barat ya, seminggu yang lalu itu ada pimpinan pondok pesantren. Nah, pimpinan pondok pesantren ini nggak tahu ya dia sebagai apa, sebagai ustadz atau gus atau kiai atau nggak. Yang penting adalah dia pimpinan pondok pesantren. Dia kasusnya itu adalah dia mencabuli santrinya. Dan santrinya itu dan cowok santri kan, Oh. cowok. Tapi dia itu bisa
dia bisa berhubungan sama perempuan juga, tapi lebih berasa sama laki-laki. Oh, bisa. Dan dia itu memang sudah ketangkap polisi beritanya itu, dan dia mengakui, aku ini memang oknum gitu loh. Aku oknum sing masuk di ponpes itu dan lain sebagainya. Nah, menurut tanggapan Gus Romi sendiri itu gimana kalau kasus kayak gitu itu? Sebentar, nanti infonya mungkin ditaruh di gambar ya biar valid. Oh iya, biar valid. Oke. Meskipun dia gini Gus, sorry Gus, tak tambahin sedikit. Meskipun dia sudah ditangkap polisi dan ngomong, "Iya, aku wis dibuka aibku sama Allah dan aku memang punya gini-gini kelainan gini-gini gini." Nah, maksudku gini, dari pondok pesantren sendiri itu enggak ada tes kayak tes psikisnya orang ini gimana sampai terjadi kayak gitu loh Sampai maksudnya. dia jadi pimpinan gitu. Sampai dia jadi pimpinan pondok pesantren dulu. Makanya begini Mas, jadi di kami itu di santri itu ada namanya sanad. Sanad itu garis keilmuan. Garis keilmuan, bukan kalau- keturunan. Kalau nasab itu garis keturunan. Oh. Kalau sanad itu garis keilmuan. Jadi itu wajib sebenarnya. Siapapun pemimpin pondok pesantren harus memiliki sanad. Artinya dia belajar ke siapa? Oh. Dia mondoknya kemana? Atau dia anaknya siapa? Atau dia mondoknya kemana? Mondok di sini. Gurunya mondok kemana? Di sini. Gurunya mondok kemana? Itu sampai sambung kepada Rasulullah Muhammad SAW. Itu namanya sanad. Jadi nggak melulu sarjana agama bisa jadi pemimpin pondok itu. Kemudian kuliah agama kemudian merasa pinter dan kaya dia bangun pondok itu tidak dibenarkan dari menurut kita gitu. Iya. Jadi kita harus hati-hati. Memang banyak pondok oknum pondok banyak. Wong suki-suki tinggal Kasus pondok, tinggal ini pemimpin pondok gini gitu ya. Yang cabul, yang begini kemarin juga Al Zaitun juga rame dan lain sebagainya. Itu nggak jelas sanatnya. Coba sampean telusuri dia belajar di mana dulu, mondoknya di mana. Oh harus gitu ya. Ya. Memang itu wajib ada itunya Wajib, ya biar itu enggak. salah satu di Ini. kajian kitab di santri itu ada namanya memilih guru. Bab memilih guru. iki. Memilih guru, memilih teman, memilih pelajaran yang mau kita pelajari itu ada babnya dulu, ada akhlaknya, ada adabnya. Iya. Sebelum sampai ngaji, misalkan ngaji ke siapa, harus tahu gurunya ini dulu belajar di mana. Minimal 2 tingkat lah. Misalkan Mas Daniel mau belajar ke saya, misalkan nggih, misalkan. Iya. Tanya. Iya. Iya. Udah diamini gitu. Gus Romi dulu mondoknya di mana? Mondoknya di Sidogiri. Saya mondok di Sidogiri, santri Sidogiri Pasuruan Keraton. Oh jelas bahwa berarti tahu mondok. Gurunya siapa lagi? Gurunya ini. Saya juga pernah ngaji di Nuruziyadah, ada di Rembang itu ada. Saya juga pernah ngaji di pondok Ploso Kediri. Nah, saya juga pernah ngaji Ramadan di situ. Oh jelas berarti. Oh gurunya jelas. Wes aku melok wes ngaji nang sampean begitu. Itu namanya sanad. Oh iya. Saya tanya, Gus Romi dulu ngaji di mana? Enggak, saya dulu ngaji di YouTube misalkan atau ngaji di Google lah, itu ngawur sudah. Enggak ada sanadnya Itu sudah. aku. Nggih. Ya emang bener-bener Tidak ya, bersanad nggih. berarti mungkin bisa aja berarti ya orang kaya sarjana agama misalnya. Sangat bisa anggap ya. sekali, Terus oke. bikin pondok dia jadi pemimpin ya kan. Betul, Ternyata dia oke. melakukan hal-hal yang kayak misal mencabuli atau dia tuh apalah. Kedok lah ya. Akhirnya kan yang jelek adalah pimpinan pondok pesantrennya akhirnya ikut Betul. keseret juga gitu loh. Saya itu jadi korban sering Mas, ada orang mau mondok. Gus kulo kepengin mondokaken anakku tapi wedi. Wedi napa wedi sama mencabuli jadi. Nah, akhirnya takutnya seperti gitu itu. loh. Sampai Ada sevulgar beberapa itu. iya, karena di Pasuruan sendiri Banyak ya. Banyak. ada beberapa lah ya. Berapa? Iya. Oknum lah ya. Nah akhirnya iya. orang tua yang mau memondokkan, mau Iya. memondokkan anaknya Anaknya itu pikir-pikir. jadi takut pikir-pikir karena Betul. itu gitu loh. Apalagi misalkan kiainya masih muda seperti saya, si enom ganteng mana masih gini. Nah, Iku lho, Iku lho. Maksudku iku lho. Ada nih kok. Pikir-pikir kok iki. Gak bahaya ta iki. Iku lho. Mau dipek mantu ya apa? Tapi lanang. Jadi itu sekali lagi satu oknum yang dia ilmunya tidak bersanad atau mungkin memang ada di mana mungkin ada benar-benar dia bersanad ngaji mondok tapi punya kelainan kembali lagi mereka juga manusia gitu. Jadi kita nggak bisa harus kiai harus sempurna 100% betul sakit. Ada beberapa orang yang memang kalah oleh hawa nafsunya. Itu kan pentingnya menjaga hawa nafsu kan begitu. Iya. Kalau aku sih memandang kasus seperti itu kan banyak toh Mas. Maksudnya kedoknya apa, kelakuannya seperti apa, enggak hanya di itu tok. Yang aku harapkan dari hal seperti itu sih masyarakat itu jangan pukul rata sih. Maksudnya kalau Kepiah-uyah istilahnya. Itu terjadi di pesantrennya dipukul rata, kabeh pesantren kayak gitu. Terjadi ke rumah ibadah yang lain misalnya ya dipukul rata.
Itu kebanyakan orang sing nggak enaknya tuh kayak gitu. Hanya oknum lah, yang tidak bertanggung jawab lah istilahnya. Kurang deket titik Oh nggih. suarane Gus tunggu wedi dakwah gak mlebu nang kuping. Itu loh, ademnya gak ngerasa kok. Kuping sing seger-seger. Nah, ini beberapa pertanyaan dari Netizen. netizen. Tak lihat dulu di Instagram ya. Ini dari apa namanya? Buka Twitter ya, Instagram. Oh, brek. Dari @sihaniful Jamil. Nah, iya biasa lah. ya. Pancet aja itu. Sihaniful Jamil pengen tanya. Mungkin sebagai anak muda, Pe. Perihal minuman keras ya. Minuman keras, miras. Nggak, no. Miras ini ya apa sih Gus sifatnya Gus? Itu memang dosa banget ta atau dosa iku dosa sing Ya ringan lah, enteng lah. Aduh, tusuk banget itu, tusuk kayak banget. Hilang ngono. dosa iku ono kelas ta. Nggih. Gak apa-apa. Jadi pertama masalah dosa nggih dulu nggih. Iya, Dari iya. sudut pandang saya pribadi khususnya dan dari yang saya pelajari itu tidak ada dosa besar, tidak ada dosa kecil. Yang ada kita berdosa kepada siapa? Gitu. Nah, lek miras iki. Meskipun kecil, meskipun besar, tapi kalau kita berdosa kepada Tuhan, ya besar juga. Itu istilahnya begitu. Lah miras itu adalah masuk dalam kata khomer. Al-khomru wal Ya, baik. maisir. Oh, Al-khomru wal maisir. Khomer itu sesuatu yang memabukkan. Apa saja? Bukan hanya miras berarti. Bukan hanya miras. Narkoba juga masuk khomer wal maisir. Oh, masuk memabukkan. Nggih, kemudian cimeng, kecubung, Wah, apal ya. sing pil ping itu. Apal. Tahu semua saya. Coba kabeh. Oh, iya. Koncone ngono kabeh. Iku maksudnya iku dilarang atau Dilarang, haram. Oh, haram maksudnya haram. Maksudnya haram. Karena memabukkan tadi itu menghilangkan akal sehat manusia. Oh, di situnya Terus menghilangkan ada pertanyaan lagi. Nggak lek mabuk, lek gak mabuk, lek kuat, berarti halal, ndak begitu. Jadi dalam Iya. Nggih. Iya. Katakan juga Banyak kemana? pertanyaan begitu. Jadi dari kita itu kalau banyaknya memabukkan yang menghilangkan akal sehat, maka sedikitnya juga haram. Walaupun nggak mabuk. Gitu. Di fikihnya begitu. Jadi misalkan sampean ngombe berbintang itu lentek 10 kerat sampean hilang akal sehat, ngombe sak botol pun juga haram. Oke, saiki aku takut soal Iya. mabuk-mabuk kan ya. Ini kan tadi miras kebanyakan mabuk, Iya, nanti ini bisa mabuk. Iya. Nah, sekarang kalau misalkan kan aku pernah denger nih cerita bahwasannya orang yang belajar ilmu agama, iya kan? Sampai dia bablas itu maksudnya aku kebablasan. Belajarnya mestinya sampai K, dia bablas sampai Z. Iya. Akhirnya dia itu menggilai yang kono dan belajar agamanya akhirnya dia jadi gila. Itu aku pernah dengar cerita gitu. Itu memang ada. Jadi dia tuh kebanyakan belajar ilmu agama, akhirnya dia gila. Berarti kan dia gilanya bagus dong, gila karena Tuhan gitu. Itu bukan gila, namanya lazzatul ilmi. Itu orang itu kalau sudah merasakan kelezatan sesuatu, Mas, lupa, Mas. Kita kalau sudah enak mangan, us lali pinggir-pinggir masih rame lali, Mas. Kita kalau sudah enak tidur, lali sekeliling. Termasuk kalau kita sudah belajar, lupa semuanya. Kalau sudah merasakan kenikmatannya belajar itu sudah nggak enak, mau berhenti nggak enak belajar lagi. Ada orang jenis seperti itu banyak. Ada yang begitu. Masuk kategori gila mboten. Jadi gilanya bukan gila yang ODGJ tidak kan, tapi dia sudah napa nggih fokus pada satu titik, merasakan kenikmatannya ilmu itu, belajar ilmu itu. Misalkan Mas Huda belajar, aku lo kepingin belajar sholawat, waduh, sampean kalau lihat sholawat itu kan ada yang begini-begini, itu bukan gila, itu sudah merasuk ke kabeh usan itu, saking nikmatin badannya itu, dia lupa. Iya, kadang Kalau sampai sudah ada selesai, yang iya, geleng-geleng. betul, geleng-geleng. Kayak nggak sadar gitu Nggak ya. sadar ya. Saking nikmatnya, wah, nikmat. Nah, itu loh. Yang gue tak bungkus. Pasti krepet ngene. Iya. Gue tak bungkus. Masih perihal Oke. mabuk sedikit lagi pertanyaannya. Jadi Suwe-suwe aku sing mabuk iki. Oke. ini pertanyaan ke Gus Im. Oke. Gus pernah mencoba nggak waktu masih muda? Kepo gitu. Maksudku bagaimana kita bisa tahu kalau kita nggak merasakan dahulu kayak mungkin ada anak bandel yang gini, aja ngombe kok bla bla bla. Alasannya kamu
Emang menurut kok dia nggak tahu kayak gitu loh Gus. Nah, bagaimana sampai isuk ngomong ini, sedangkan sampai nggak pernah melakukan, nggak pernah nyoba. Gitu. Jadi ada pengalaman itu, misalkan Mas Nggih, ada orang di ilmu itu ada namanya menikah, kita diajarkan, ada ajarannya. Kemudian orang bercerai juga ada ajarannya. Apakah kita harus nyoba cerai dulu supaya tahu rasanya cerai begitu. Jadi kita bisa belajar dari pergaulan. Oh saya itu seneng Mas kumpul teman-teman saya itu, makanya saya kalau kumpul orang mendem itu seneng gitu. Karena Lucu-lucu. oh iya. Oke. Orang mendem itu lucu-lucu orang mabuk itu. Temen gak roh aja sing mendem ngawur. Ya belum nemuin, Ya. belum menemukan. Dan saya itu orangnya tidak malu untuk bertanya. Jadi saya tahu itu orang gini. Contoh ya, orang minum itu pasti yang paling penting itu adalah suaranya, seruputannya, sama mercingnya. Begitu. Kok kayak natural banget Gus Ya, ya. gitu. Kok sampe jelas kayak natural saya- banget ya. Nikmati banget tuh. Di dulu itu pernah Mas ada di alun-alun Bangil. Sekarang sudah aman alun Bangil. Dulu itu wah tempatnya orang mabuk, banyak orang mabuk situ. Saya kepengen ikut. Ada beberapa yang kenal itu, bunder kan biasanya kan. Saya tahu bunder. Jadi ada begini, diting ini itu saya tahu semuanya itu sudah. Mas, kalau pengen melok ngombe Mas. Loh, jadi nggih ngombe ta? Nggih. Ojo mungkin haram, gak apa-apa wis kula melok begitu. Saya tapi pesen es teh, tak delok warnane coklat saya pesen es teh. Kok kuning saya pesen es jeruk. Jadi datang es tehnya pas giliran saya, "Sik Mas Hub, niki ombenan kula Mas." Saya pakai gelas sendiri, saya suntukkan. Sing penting mercingi kan nggih. Saya tiru kan mercing. Dan itu mereka alhamdulillah menerima. Welcome. Artinya mereka enggak merasa terganggu. Oke. Berarti kula angsal, gitu tuh angsal tapi sakar sampean. Sing penting kula melok ngobrol bareng. Akhirnya enak mereka curhat. Saya tanya semua Mas, kan keluar semua akhirnya. Iya, orang minum itu Bikin ada dua, entah keluar isi perutnya atau isi hatinya. Iya. Kok apa kata-katamu? Aku Kok apa kata-katamu? Mau coba Indi. Nang Ada Instagram. macam-macam, ada pil anjing, pil asu, pil kucing, pil macam-macam itu yang Oh, berarti iya ya. Oh, banyak. Cara mendekatinya dengan cara seperti itu ya, Gus ya. ya, saya lebih ke memperlakukan bagaimana dia mau diperlakukan, bukan saya mau diperlakukan. Halus sih. Gitu. Kalem. Saya lebih ke situ sih. Misalkan Mas Daniel kalau beliau terganggu untuk tak serempet-serempet ya saya nggak akan nyerempet, tapi beliau welcome dari awal kok. Silakan. Oh iya. Gitu. Loh aku memang menantang diri. Nyoba keimanannya dia itu. Seberapa kuat imannya dia. Insya Allah kuat lah. Loh, saya doakan kuat loh ini. Iya, didengar loh Mas. Lu kurang api apa Mas? Nah iki lho, kurang api apa? Udah ya kampret. Lanjut udah. Ya sampai tadi akhirnya dari apa? Gus Romli mendekati situ. Sekarang yang mabuk udah nggak ada di alun-alun. Minimal sudah tua-tua Pindah. semua. Oh, Iya, enggak. Zaman Udah tua. ini pindah. Oh, pindah. Ya, apa Pindah sih? tempat. Minumnya pindah tempat nggih. Tapi saya enggak waduh kok gak gelem tobat sih, kecewa enggak. Oh enggak ya. Karena tugas kita hanya mengajak, perkara mereka mau apa enggak urusannya Allah itu. Kita manusia enggak ikut-ikut. Biarkan Allah yang memberi hidayah gitu ya. Betul. Yang penting kita berikhtiar, berusaha. Tak dongakno mudah-mudahan Mas Daniel selalu dirahmati oleh Allah. Amin. Ya. Amin. Namanya juga berdoa Mas ya. Iya. Oke. Apa yang baik diamin. Iya. Ini loh apa? Ngomong-ngomong soal apa sanad sama nasab. Kalau sanad itu garis keilmuan. Iya. Kalau nasab garis keturunan atau darah. Nah, sekarang gini Gus. Di kemarin itu kan banyak kasus orang ngaku-ngaku Habib lah atau apa, aku nggak tahu ya kronologinya kayak gimana. Maksudnya aku ini Habib atau apa no. Nah, Habib itu kan yang aku tahu ya katanya itu kan keturunannya Nabi Muhammad kan, Betul. punya darah dari Rasulullah. Oke. Nah, cara orang tahu atau oh iya dia memang keturunannya Nabi Muhammad gitu. Oke. Itu gimana Gus? Sampai tahu berapa ratus tahun gitu loh. Cara mengetahuinya gimana? Jadi Gus? kalau di Indonesia itu ada yang namanya pencatatan nasab Mas. Namanya itu Robitoh Alawiyah. Itu memang organisasi yang bertugas, yang berfungsi untuk mencatat kenasaban para beliau, para habaib itu tadi. Jadi ada harus memang melalui metode yang sedemikian ketatnya. Saya dalamnya belum tahu pasti, tapi yang pasti di situ mencatat semuanya. Si fulan bin fulan sampai kepada Rasulullah. Gitu. Lalu bagaimana
supaya tahu dia palsu apa tidak, ya harus distorkan dulu namanya. Ditanyakan ke Robitohnya, ini bener nggak ini Habib? Oh nggak bener ya sudah palsu berarti. Berarti Oh, memang ada satu bisa ini ya. divalidasi Bisa lewat divalidasi, data betul, ya. Betul, oke. Oh, oke. Kalau hanya ngaku-ngaku kan saya juga ngaku Habib juga. Ya saya kamu ya saya. Iya. Karena Habib itu kan artinya yang dicintai. Secara arti bahasa kan begitu. Tapi kalau secara gelar Habib itu adalah keturunan Rasulullah yang memiliki ilmu dan juga akhlak yang baik. Gitu. Kalau yang nggak ngajar biasanya itu dipanggilnya Sayyid atau Syarif gitu. Oh. Yang nggak Jadi ngajar itu apa nggak- ya, dakwah. gelar-gelar ya? Gelar ya. Oh, Gelar gitu. keturunan Rasulullah yang berdakwah, yang akhlaknya saya, ilmunya saya itu baru dipanggil Habib. Oh, oke. Kalau di Jawa itu dipanggil Kiai lah, gitu. Kira-kira begitu. Oke. Selanjutnya itu dari Vanaliker ya sekarang. Ya, dari Kan pasti teman-teman nih pasti kepo. lah. Udah memendam pertanyaan yang Hasrat, udah hasrat. Ayo Mas, pengen tanya apa? Nang warga plus tak maksudmu? apa mana iki warga plus persi apa iki? Warga pangku. Warga pangku, sorry warga pangku. Warga pangku ambek selawatan ya apa ngono maksudnya misalnya. Apa? Karaoke. Warkop Pangku apa Warkop Jadol? Kalau nek lho, mari pangku Warkop jadol. Jadol juga. P, ada pertanyaan? Pernah dakwah di tempat-tempat yang ekstrim gak Gus? Oh, Apa kayak prostitusi? gini. Prostitusi. Tempat dakwah paling ekstrim, Gus. Klub-klub malam gitu. Pernah gak? Kalau klub malam belum, saya belum. Tapi sudah Pingin mulai ya? ada penawaran di Bali katanya, tapi belum tahu mulai kapan. Yang paling ekstrim selama saya berdakwah ini adalah di tempat prostitusi. Tapi sekarang sudah nggak lagi ekstrim. Dulu awalnya ekstrim. Ekstrimnya yang kayak Maksudnya ya? Ekstrim itu karena dulu jadi begini di Pasuruan ini ada salah satu tempat ya walaupun nggak enak saya mas sebutnya. Loh, nggak Iya, apa-apa. iya. Ada lah ya Ya pokoknya ada tempat tempat, yang ya. gitulah Pasuruan prostitusi. ya. Oke, prostitusi yang terbesar lah. Kemudian awalnya saya itu nggak tahu, saya itu diundang pengajian di masjid daerah situ dekat situ. Kemudian setelah pengajian jamaahnya ibu-ibu curhat, ada yang curhat, Gus ini gimana? Anak saya masih kecil, tumbuh dengan melihat seperti ini, akan terganggu mentalnya gini dan sebagainya. Suami saya nggak pulang-pulang, seneng jajan, enak tuh jajan gitu kan. Tapi kan jajan nopo, tiba-tiba jajan begitu itu. Saya penasaran koyo opo sih bentuknya gitu awalnya gitu. Oh, tak bentuk Barangnya iki opo? Barangnya koyo opo bentuknya. COD akhirnya. Masuk saya minta antar sama Oke. teman yang jaga itu minta antar. Waduh, asik tiba ya. Wah, ini kalau akhirnya apa? Ketagihan Gus. Tapi udah aku nyoba. Jadi awal saya wah ini bahaya apa untuk mentalnya anak-anak kecil. Tuh, cuman saya penasaran waktu itu saya penasarannya kira-kira wong ini iki apa ya gak kangen eling nang pangerane gitu awal dari benak saya awalnya itu mosok akhirnya saya tanya awalnya ngobrol-ngobrol saja kemudian ngobrol sama beberapa bosnya itu pengusahanya itu terus saya bilang kulo nang rene mana oleh enggak gitu oh nggih monggo silakan Itu pakaiannya serius. Itu pakaiannya gimana? Kayak gini apa? masih begini nah Berarti masih pakai peci juga sana ya juga. pakai peci terus datang kedua ke situ saya salah kostum Nah. saya pakai jubah gamis mas panjang Wow. putih dan itu berbarengan setelah beberapa minggu setelah habis di sweeping sama yang dulu itu saya dikira satu pasukan waduh hampir dipendung saya dikeroyok dikira satu frekuensi gitu akhirnya wah lek kayak gini celonoan aja dhisik celonoan kadang-kadang karena saya celana cuma sedikit ya akhirnya sarung saya pingkes kayak doyol itu mas saya begini kan mas ya Iya. biar mereka nggak malu gitu loh artinya begitu soalnya kalau sarung itu malu saya ajak ngopi pertama sama dengan yang ngaji kafe itu ngopi saya bilang nyeletuk saja mas iki kayak selawatan di enak koyo pak kayak apa selawatan itu ngene carane begitu saya cari kalau di kita itu makom serakah lah namanya setelah Nabi Muhammad berdiri serakalan ternyata mereka lebih khusyuk daripada saya nggih lebih khusyuk Karena kangen mungkin karena ya. mungkin wah kok ono sing koyo ngene itu begitu. Mereka benar-benar menikmati itu ya, terbawa ini ya. Dan itu nggak langsung diterima, saya dites dulu. Macam-macam lah tesnya. Saya pernah membelikan minuman beberapa pengusaha itu. Oh, jadi gitu. Ya, saya kalau dikira mau ngobrol sama aku beri minum dulu. ya gitu. Gak begitu saya yang menawarkan diri. Sama senengnya apa Mas? Kalau seneng ngombe, saya ngombe bareng.
Oh. Itu sorry di tempat prostitusi tadi. Iya di tempat situ. Saya belikan minuman sampai mendem kafe dari situ langsung wis. Gini-gini ya biasa mendem kan gitu saya tahu akhirnya. Sampai ini apa tujuannya? Enggak, tujuan saya hanya kepengin nambah konco gitu saja saya mean. Lah terus saya awal mula disenangi di situ itu karena nggak sengaja ini Mas, nggak sengaja ada orang itu menang togel. Gitu, ceritanya gitu. Menang Nomornya togel dari Gus. saya. Nah, iki. Menang togel metu WA-an waktu itu ya? apa? Takokno. Iya. Saya ngasih nomor apa gitu loh, saya lupa nggak niat kasih nomor saya. Terus datang saya dikasih rokok, saya sumet kok banyak rokoknya pres. Sumet Mas. Duh haram loh itu Gus. Saya belum tahu ini. Oh. Saya rokokan dulu seret. Mas kok akeh duit sampean? Nggih Gus, alhamdulillah Gus. Baru kae jenengan. Baru kan opo? Saya bilang, "Wingi sampean sing WA kula niku kan ono nomere niku." Terus kula tombokaken tembus kabeh petang angka. Terus iki rokoknya gini, rokoknya togel aja. Saya bilang. Tapi kok enak. Oke lah akhirnya gitu. Kadang san. Nggih. Nah itu akhirnya apa nggih dianggap kadang-kadang kita butuh faktor X memang Mas. Dianggap sakti istilahnya gitu. Dianggap sakti. Hebat iki. Gus Romi hebat iki. Tepak. Nurut akhirnya. Wes sampean ndek mantep nang aku tolong jaan bapak iku. Ah gitu awalnya. Oh, oke. Aku terno nang iku, kenal iku terus sampai sekarang ini. Oh, sampai sekarang masih. Sampai sekarang di semua wisma di daerah situ alhamdulillah. Kayak cari saya ini di situ. Oh iya. Ada dong beberapa Mas Daniel Mas. Iya. Share. Nanti share. Bahkan saya pernah kalau Ramadan itu yang nutup kan saya. Di situ ada banner gede. Istri saya marah-marah. Mas izin Mas untuk gambarin jenengan itu. Tuh aku sing masang wong-wong dhewe gitu. Gitu. Oh ya Sampai Ramadan sekarang. ada ini. Ada penutupan dan pembukaan. Bukan. Pembukaan nih. Peresmian. Resmian. Ya seenggaknya bisa melebu iya. meskipun nggak memberhentikan tapi kan pelan-pelan. Paling nggak, mereka juga nggak takut sama Gus atau apa gitu ya. Iya. Dan mereka itu, ternyata ngajiku nggak serem gitu loh yang saya senang itu gitu. Nggak serem, enak kok seru. Iya tak temen tak gitu. Iya. Doi coba. Plus. Ada lagi aku sing mancing. Enak iya. Gitu sampai sekarang menjadi tidak ekstrim lagi sudah biasa artinya begitu. Ya Pak, sudah bahas pertanyaannya terjawab. Oke. Oke. Saya nggak tanya. Ada lagi? Sudah berapa yang tobat gitu? Katanya Mbak Enggak, dia tanya anu nih yang sana, penghuni sana itu loh. dia malah tanya yang belum tobat malah. Nah, iya. Ini ngoleki sing kurang tobat malah. Yang anak satu. Banyak Mas. Oh loro. Iya. Saya mau bikin itu sampean kalau mau bantu saya mau bikin prostitusi syariah. Nah, ikan mana? Ya apa itu Bos? Banyak yang marah tapi. Mana lah. Prostitusi syariah Jadi gimana? prostitusi syariah itu Tetap halal gitu ya. iya di nikah. Memang sampean gowok wis iki. Tutup jajan sampean pek wis biar tek maksud saya gitu tapi saya dimarahi sama orang-orang. Bahkan macem Nah, itu nyambung ke apa? Pertanyaan berikutnya itu. Nggih. Boleh. Mas Daniel tadi ngomong, nah tanya soal poligami gimana sih? Ben Kenapa aku poligami tahu kenapa gitu. Mas? Mas saya Kenapa, Mas. Langsung ditembak aku. Iya. Jadi dalam Islam itu boleh Mas menikah masna wa sulasa wa ruba 2, 3 atau 4 sampai 4 itu boleh. Tapi kadang-kadang orang Islam itu dipotong sampai situ. Boleh menikah 2, 3, 4. Oh berarti oleh ayo rapi sing akeh gitu. Padahal itu setelahnya itu ada lagi. Jika memang benar-benar memiliki kemampuan, maka ketika tidak bisa adil lebih baik satu saja. Boleh menikah lebih 4 boleh, tapi harus adil. Nah kita kan nggak tentu bisa adil. Landasannya adil tadi ya. Adil dong, iya. Adil dan karena Allah tentu, bukan karena nafsu. Katanya sunnah. Lah sunnah itu yang bagaimana dulu? Kalau sunnah itu kalau memang mau ikut Nabi Muhammad itu yang cantik cuma satu. Selain Siti Khadijah nggih, hanya Siti Aisyah saja. Yang lain nggak ada yang cantik. Bahkan sepuh, janda-janda perang, wede, tua, bunter ireng itu lek gelem sunah Rasul ya. Dicakap nakon. Saya selalu bilang Iya. ke jamaah gitu lah sampean kepengin rapi loro niate sunah Rasul ndolek sing umur swidak, sing awake wede sing ireng. Iku sunah. Niat nulung memang benar-benar niat nulung. Nah, itu tadi sekarang niat kan nulung enggak. tadi ya. Ndolek sing anak siji, umur 21, umur saya tutuk sunah nafsu. Soalnya Mas. cengkoke enak. Nah, saking wis ngatekan ngono ae lho.
Jadi apa niatnya tadi ya harus adil dulu. Iya, Terus betul. kalau niatnya nolong juga Oke. terus karena Allah poligami juga, boleh, ya. boleh. Tapi yang terjadi itu adalah kita salah kaprah semua dalam mengenai poligami sekarang ini. Sing ditulis yang kinyis-kinyis tok itu tidak sesuai dengan aturan gitu. Yang Terus satu terekspos saja. juga yang kayak gitu-gitu terus Iya, sama iya, perihal iya, poligami betul. itu. Yang iya bener yang diekspos. Jadi bukan berarti saya bilang nggak boleh, boleh. Di Quran boleh. Gus Romi ini sendiri berapa? Alhamdulillah mas, saya satu mas. Masih satu. Iya. Masih satu. Enggak mas, satu terus mas. Saya ini orangnya penakut mas. Penakut, Nakut piye itu? takut ketahuan. Oke, 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 ya. bodoh aku ya. Iya sih. Penakut. Enggak, saya setia kok. Insya Allah. Amin, Ya, amin, semoga amin. kita setia lah Iya, semuanya. Kita setia Laki-laki semuanya. Enggak, setia. Harus gitu. Mas Den, lanjut Mas Den. Menjelang detik injury time ini ya. Suwe-suwe Gus, tambah bahaya penalti. Ini kan- pitakonane iki. Nah ini kan ya saya senang akhirnya kita bisa, aku juga mendapatkan wawasan gitu loh tentang apa yang aku nggak tahu, apalagi juga aku kan kebetulan lahir Nasrani gitu loh. Gus, kalau menurut sampean pribadi ini ya, karena kalau menurut yang tertulis di kitab sudah banyak referensinya di YouTube ataupun di yang aku baca tentang sosok Yesus ini loh, atau Nabi Isa. Nggih. Ya. Makanya aku pertanyaanku adalah menurut Gus Romi pribadi, Yesus atau Isa ini ya apa sih? Seperti apa sih? Kalau menurut saya dan menurut kami di agama Islam, Nabi Isa itu adalah salah satu nabi dan rasul yang wajib kita ketahui dari 25 nabi dan rasul. Sebelum Nabi Muhammad itu Nabi Isa. Kalau dari versi-versi sudut pandang, itu kalau mungkin ada yang mengatakan dari kami itu Isa, dari jenengan itu Yesus Isa sama. Ada yang mengatakan sama. Tapi kalau menurut saya itu merupakan dua hal yang berbeda. Karena kita tidak perlu memaksakan untuk sama untuk hal yang berbeda gitu loh. Karena bagi saya pribadi sudut pandangnya Nabi Isa adalah utusan yang diutus oleh Allah kepada umatnya sebelum Nabi Muhammad. Kalau Yesus saya belum belajar. Nah, Jadi saya perlu belajar ke Mas Daniel nanti. Ya, Keliru coba ya. lah, lumayan lah. Aku tambah Kak Rula. Di comeback. Tapi kalau misalkan itu dianggap sama, saya boleh bahas ini enggak? Saya pernah berbicara Mas Daniel dengan salah satu mahasiswa S3 teologi jurusan Islamologi. Ini yang mau jadi pendeta. Gitu. Jadi saya pernah diajak ngobrol sama beliau tuh, beliau mau bikin apa? S3 itu namanya? Skripsi, semacam Ya, skripsi. skripsi itu semacam tesis itu dia menyelidiki membahas tentang Islam Mu'tazilah. Saya kaget tuh, kok ngerti Mu'tazilah barang wong iki. Saya tanya alhamdulillah pengetahuan tentang Islam itu luas sekali. Nggih Gus, karena saya jurusannya itu Islamologi. Memang belajar Islam. Dia membaca tafsir, Mas. Tafsir kami dia baca semua. Ibnu Katsir, tafsir Jalalain, yang saya Kak hatam itu beliau hatam malahan. Oh hebat wong iki. Terus beliau menjelaskan tentang Yesus, bahwa Yesus itu begini saya nggak berani ngomong ya. Begini. Sama dengan Quran Gus, katanya begitu. Quran juga bikin esensinya sama antara Yesus dengan Al-Quran. Akhirnya saya biar gak panjang-panjang, sudah gini aja Romo, gini aja Pak. Gimana kalau saya punya kalimat kita itu menyembah Tuhan yang sama, tapi dengan cara yang berbeda. Iya Gus, saya sepakat. Begitu akhirnya. Jadi itu yang penting kita kesamanya Tuhan satu kan. Asalnya juga Tuhan Esa kan. Di Islam juga Tuhan Esa sama Tuhannya, cuman caranya aja yang beda. Betul. Yang satu begini, gitu kan ya. Sama aja. Apa aman? Aman. Jadi aman. Bukan berarti menyamakan agama, mboten nggih ingin dipelintir nggih semua Iya, semua biasa agama yang mboten ngono beda kapan nggih. pelintir. Iya bener. Beda Ya cara. cukup unik sih. Nggih. Enggak semua yang aku dapatkan seperti itu jawabannya. Nggih. Ya terima kasih sudah dijawab, dan ini sedikit nyelentang sih sebenarnya Iya. Gus. Sedikit nyelentang sih. Cuman kan ini lagi panas-panasnya Indonesia mau berganti Pemimpin di 2024 ya. tahun depan ini loh. Nah ini Gus mau nyalon nggak? Enggak. Kan maksudnya Mas Duta itu nyalon nang Iya, nang salon Desi, maksudnya. Oh, gitu, salon, gitu. nggih. Cek seger. nyalon. Saya salon Susana biasanya.
Gimana? Salon Susana biasanya. Salon Susana. Langganan. Langganan nih. Sing kode wong e. Kok kan aku. Sing bagian anu Iya. emotion itu. Nah. Apa sih? Apa yang dibahas ini? Wes, Gus, maksudnya gini loh, Gus. Pertanyaannya gini loh. Menurut Islam ya, menurut Iya. Gus sendiri, itu pemimpin yang baik. Itu seperti Nah, itu apa? yang seperti apa sih? Karena kita nanti biar nggak kesiangan kalau nyoblos. Iya. Maksudnya. Ini jangan menurut Islam, menurut saya sendiri saja, nggih. Oh iya. Oh, iya, iya. Karena kalau menurut agama itu jelas yang adil, yang soleh dan lain sebagainya banyak. Kalau menurut saya pemimpin yang baik ini pres apa caleg-calegan apa? Pilpres, Pimpinan. pilpres, Oh, pilpres. Pilpres. Saya tuh lebih suka pemimpin yang gampang mesem. Gampang senyumnya itu nggak susah dan gampang diajak mencair lah. Tidak terlalu kaku, tidak terlalu banyak omong. Soalnya biasanya orang banyak omong itu banyak bohong biasanya. Ya menyesuaikan tadi ya. Menyesuaikan, betul. Wae tegas ya tegas, wae Wae guyu-guyu gitu. guyu gitu. Wae ngaji Ya, gitu. jangan BCC lah. Banyak cocot. Banyak cocot. Nah, itu loh. Itu. Tapi menang-menang ya bahaya juga, Gus. Gak banyak cocok ya menang-menang. Artinya orang cerdas korupsi. itu kapan dia tahu kapan harus ngomong, dia tahu kapan harus diam. Oke. Nah, menurut Yang Gus baik. Romi yang seperti itu tuh koyok sopo? Nah, siapa ya? Sama ini ini bahaya. Saya jawabnya bahaya ini nanti. Kan jadi, kan urusan apaan, Gus? Ya apa sih? Kita tanya yang seperti siapa sih itu? Yang sepertinya. Jadi kok aku kok jebak gini. Enggak di toto kembali, Gus. Kalau enggak maksudku. Kalau di calon kita yang ada sekarang 3 itu, Iya dong pastinya. saya itu senangnya itu Ganjar. Pak Ganjar. Tapi iya. saya kepengennya Prabowo. Nah, itu ya apa itu? Enggak masalah. Iya, nggak Enggak masalah. Satu ini siapa sih? Itu yang paling jangan sampai dipilih. Enggak, bukan. Enggak. Kak, aku ya suka Pak Ganjar suka. Ya kan referensi toh ini, Gus. Pak Ganjar itu sesuai dengan kriteria saya sebenarnya. Ya, enak, senyumnya juga enak. Aku ya suka kok. Dia orangnya apa? Temen ah. Ceplos-ceplos. Iya, Oh, dia iya, tuh iya, sing iya. sering turun lapangan terus iya. Iya, betul. kuli-kuli sing korup Cuma di nggak tahu gitu Semeneng. kalau lihat Pak Prabowo itu saya ingat apa saja kan sepuh-sepuhnya juga sama. Saya Oh, "Duh, gitu. kok eling apa? Gue gitu saya akan melihat gitu loh. Nah aku sih jujur aku Gus Romli aja yang pilpres jadi pilpres. Wah. Loh kan kita Bebas. bebas. Pertama kan Ayo, bebas. besok foto Gus. Banner 1 ya pasuruan siji, tarjo siji wis. Aneh. Gawat. Ya siapapun yang jadi mudah-mudahan manfaat untuk Indonesia lah yang Ya, pasti. semoga gitu. membawa Indonesia lebih baik. Baik lagi lebih yang paling Amin. penting itu bisa merukunkan lah yang beda-beda ini kita cari persamaannya gitu Ya. biar nggak Amin. tukaran Biar ya. utangi Kak. Loh ya. Oh, bodoh utang gitu. Tambah dowo lagi. Aku mau mek nyerempet tok lho. Aja dilebokno lho. Aku kan sini gak ngerti Mas, tapi ndelok YouTube oleh temen lagi Indonesia yang diutang iku lho. Duit utang sampai beribu-ribu lho temen aku ya gak percaya mosok sih ngono, tapi kok sampai beribu-ribu itu bener tak Kalau Gus? utang itu saya enggak tahu. Enggak saya sendiri banyak utangnya ini. Iya. Mikir Oh, utang iya. dewi aja sana. Iya. Aku utang LPG. Iku. Yang penting nggak tukaran. Makan keceplosan Nggih, tadi. nggih, yang penting enggak Kami gak tukar nggak akur tukaran. pokoknya ya. Dan paling penting Mas, yang penting ojo gampang nyalahno gitu loh Mas. Nah, itu loh. Itu saya yang gimana Iya, itu gitu. salah, itu Iya. salah. Ngerasa bener didik nyalahno wong gitu yang Nah, iku lho. enggak bagus. Sama saya punya tasbih, Mas Daniel punya rosario, walaupun tahu dari saya namanya tadi. Fungsinya sama-sama buat muter. Nah, Kayak Protestan gak ono lu aja nih. oh Protestan gak Oh, ono, kadang ya? Protestan. Ada yang Oh gitu. Katolik yang pakai. Bedanya- Gak ya, Be, aku salah, Rek. Skip. Belajar sih. Ternyata ono engko. Sungkan aku engko ngawur. Aku golongan rek saulan pisan kok. Salah bisa. Nggih. Paketan ya saulan siji kena saulan. Gus Romi atur nuwun sanget Matur nggih. nuwun, terima kasih Ilmunya saya, Mas Daniel. bener-bener Sudah Ya, diajak hal baru. nongkrong, nggih, Mas. Nanti mungkin next diundang lagi bahas yang lebih Boleh atau Ekstrim. eksklusif. Yang lebih ngawur paling. atau sekali-kali ke tempat saya boleh, main-main ke tempat saya boleh. Ayo boleh. Boleh, Kita boleh, biasanya boleh, juga boleh. ada podcast outdoor. kita juga Kita biasanya yang datang ke Nanti tempat. bisa dibantu Mas Memo nanti. Nanti openingnya bisa salawatan dulu. Mas Daniel ben adem loh ya. Oh iya betul. Nanti mungkin outfitnya Mas Daniel bisa pakai peci atau Tidak apa-apa Mas, orang ini
Katolik Protestan boleh kok menikmati sholawat boleh. Ibu iya. Dan peci itu Iya, sebenarnya iya. budaya sih, Gus Budaya, ya. iya. Siapapun bisa pakai peci. Boleh, boleh. Pakai peci, baju takwa terus sarungan nggak apa-apa, Mas. Ambek kalung salib misalnya. Duh, nggak masalah. Oke, yang kuliah pendeta tadi itu sarungan setiap hari, Mas. Loh. Setiap hari sarungan, saya kaget saya, waduh ini hebat. Gitu kira-kira gitu. Matur nuwun. Wis. Ya, ya sudah, wes. Terima kasih Mas Daniel, Mas Duta. Penos ke pojok ngono ya. Awis lega ngejok ya. Terima kasih Gus sudah mampir ke bermanfaat. Vanalika Terima kasih semuanya Talk. Semoga kita berjumpa di Terima kasih tim Vanalika, tepuk tangan dulu. Terima kasih timnya Gus Terima kasih, Romi Mas juga, Daniel. ada Mas Terima kasih, Nemo, Mas Mas Huda, Mas makasih Nemo, Mas semuanya. Yuda. Makasih yang sudah nonton sampai habis dan sampai jumpa lagi di Vanalika Vanalika Talk. Talk.